Mengejutkan. 26 pemain pilihan Hertman disebut jadi skuad terkuat Garuda. Pencarian racikan terbaik timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hertman dikabarkan akhirnya mencapai titik terang. Setelah menjalani serangkaian pemusatan latihan yang intensif dan proses seleksi yang ketat, pelatih asal Kanada tersebut disebut telah menemukan komposisi ideal yang akan menjadi andalan skuad Garuda dalam menghadapi Piala AFF 2026. Menjelang turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara itu, berbagai laporan dari lingkungan tim menyebutkan bahwa Hertman telah menetapkan 26 pemain terpilih yang dianggap paling siap secara fisik, teknis, mental, dan taktis untuk membawa Indonesia bersaing hingga fase akhir kompetisi. Keputusan tersebut menjadi akhir dari proses panjang yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Sejak awal pemusatan latihan di Bali, Hertman tidak hanya fokus mencari pemain dengan kemampuan individu terbaik, tetapi juga berupaya membentuk tim yang mampu bermain sebagai satu kesatuan. Filosofi yang ia bawa menekankan pentingnya keseimbangan antar lini, disiplin taktik, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi pertandingan. Karena itulah, proses seleksi yang dijalankan tidak semata-mata berdasarkan statistik atau reputasi pemain, melainkan juga kemampuan mereka memahami sistem permainan yang sedang dibangun. Selama training center berlangsung, puluhan pemain mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitas mereka. Persaingan berlangsung sangat ketat karena setiap pemain menyadari bahwa hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat yang akan bertahan hingga tahap akhir. Di bawah pengawasan langsung Hertman dan staf pelatih, seluruh pemain dievaluasi secara menyeluruh. Mulai dari performa saat latihan, kemampuan bekerja sama dalam tim, pemahaman terhadap instruksi taktik, hingga kesiapan mental menghadapi tekanan pertandingan internasional menjadi bagian dari penilaian. Hasil dari proses tersebut kini mulai terlihat. Hertman disebut telah menemukan formula yang dianggap paling ideal untuk diterapkan di Piala AFF 2026. Formula tersebut tidak hanya mengandalkan kualitas individu para pemain, tetapi juga memperhatikan chemistry yang terbentuk selama pemusatan latihan. Dalam sepak bola modern, kualitas sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh nama-nama besar yang menghuni skuad, melainkan juga oleh sejauh mana para pemain mampu memahami satu sama lain di atas lapangan. Aspek inilah yang tampaknya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan skuad final. Salah satu hal yang paling banyak mendapat perhatian adalah keberhasilan Hertman menciptakan keseimbangan di setiap lini permainan. Tim yang dibangunnya tidak terlihat terlalu bergantung pada satu sektor tertentu. Sebaliknya, setiap lini memiliki peran yang saling melengkapi sehingga menciptakan struktur permainan yang lebih stabil. Ketika menyerang, tim mampu mengalirkan bola dengan rapi dan terorganisasi. Ketika bertahan, seluruh pemain bergerak sebagai satu unit yang kompak untuk menutup ruang dan meminimalkan ancaman lawan. Pendekatan ini sangat sejalan dengan filosofi positional play yang mulai diterapkan selama pemusatan latihan. Sistem tersebut menuntut para pemain untuk memahami posisi dan fungsi mereka dalam berbagai situasi pertandingan. Mereka harus mampu bergerak secara kolektif, menciptakan ruang, serta menjaga keseimbangan tim baik saat menguasai bola maupun ketika kehilangan penguasaan. Dalam beberapa sesi latihan dan laga uji coba, perkembangan dalam penerapan filosofi ini terlihat cukup signifikan. Aliran bola timnas Indonesia kini disebut lebih cepat dan terstruktur dibandingkan sebelumnya. Para pemain terlihat lebih nyaman dalam melakukan kombinasi umpan pendek, sementara proses transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung lebih efektif. Perubahan ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak pihak optimistis terhadap peluang Indonesia di turnamen mendatang. Keputusan mempertahankan 26 pemain juga mencerminkan strategi matang Hertman dalam menghadapi tantangan turnamen yang memiliki jadwal padat. Dalam kompetisi seperti Piala AFF, kedalaman skuad menjadi faktor yang sangat penting. Tim yang hanya mengandalkan 11 pemain utama biasanya akan kesulitan menjaga konsistensi performa ketika menghadapi jadwal pertandingan yang berdekatan. Hertman tampaknya memahami hal tersebut dengan baik. Ia tidak hanya memilih pemain terbaik untuk menjadi starter,
tetapi juga memastikan bahwa pemain pelapis memiliki kualitas yang hampir setara. Dengan demikian, rotasi dapat dilakukan tanpa mengurangi kekuatan tim secara signifikan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar dalam menyusun strategi menghadapi lawan yang berbeda-beda. Keunggulan lain dari skuad yang telah terbentuk adalah kemampuan para pemain untuk menjalankan lebih dari satu peran. Dalam sistem permainan modern, fleksibilitas menjadi aset yang sangat berharga. Pemain yang mampu beradaptasi dengan berbagai posisi memberikan lebih banyak pilihan bagi pelatih untuk melakukan penyesuaian selama pertandingan berlangsung. Hartman diketahui sangat menghargai pemain-pemain yang memiliki karakteristik seperti ini karena mereka memungkinkan tim tetap kompetitif dalam berbagai situasi. Salah satu fondasi utama dari formula ideal yang ditemukan Hartman terletak pada sektor pertahanan dan lini tengah. Kedua area ini dianggap sebagai jantung permainan yang menentukan stabilitas tim secara keseluruhan. Dalam berbagai simulasi pertandingan, sektor tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Lini pertahanan Indonesia kini tidak hanya berfungsi untuk menghentikan serangan lawan. Para pemain belakang juga memiliki peran penting dalam memulai serangan dari area pertahanan. Kemampuan melakukan build-up dengan tenang menjadi salah satu fokus utama selama pemusatan latihan. Para bek dilatih untuk tidak terburu-buru melepaskan bola saat mendapat tekanan, melainkan mencari solusi terbaik untuk menjaga penguasaan dan membangun serangan secara terorganisasi. Di depan mereka, lini tengah berfungsi sebagai penghubung utama antara pertahanan dan serangan. Kehadiran gelandang yang mampu mengatur tempo permainan menjadi elemen yang sangat penting dalam sistem yang diterapkan Hartman. Para gelandang tidak hanya bertugas mendistribusikan bola, tetapi juga menjaga keseimbangan tim ketika terjadi transisi. Mereka menjadi pemain pertama yang membantu pertahanan saat kehilangan bola dan menjadi motor penggerak saat tim membangun serangan. Kombinasi antara lini pertahanan yang disiplin dan lini tengah yang kreatif menciptakan fondasi yang kuat bagi permainan Indonesia. Dengan struktur yang lebih terorganisasi, tim memiliki peluang lebih besar untuk mengontrol jalannya pertandingan dan meminimalkan kesalahan yang dapat dimanfaatkan lawan. Selain sektor tengah dan belakang, kreativitas dari area sayap juga menjadi bagian penting dari formula yang sedang dibangun. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dikenal memiliki banyak pemain dengan kecepatan dan kemampuan dribble yang baik. Hartman mencoba memaksimalkan potensi tersebut dengan memberikan peran yang lebih jelas kepada para pemain sayap. Mereka tidak hanya dituntut untuk melakukan penetrasi dan menciptakan peluang, tetapi juga harus aktif membantu proses transisi dan menjaga keseimbangan tim. Pergerakan tanpa bola menjadi salah satu aspek yang banyak mendapat perhatian dalam latihan. Dengan memahami kapan harus bergerak ke dalam dan kapan harus melebar, para pemain sayap mampu menciptakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan mereka. Kecepatan yang dimiliki para pemain sayap juga menjadi senjata penting ketika menghadapi lawan yang bermain dengan garis pertahanan tinggi. Dalam situasi seperti itu, kemampuan melakukan akselerasi dan memanfaatkan ruang kosong dapat menjadi pembeda yang menentukan hasil pertandingan. Sementara itu, sektor lini depan juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hartman tampaknya tidak hanya mencari penyerang yang mampu mencetak gol, tetapi juga pemain yang dapat berkontribusi dalam keseluruhan sistem permainan. Dalam sepak bola modern, seorang penyerang seringkali dituntut untuk melakukan lebih dari sekadar menyelesaikan peluang. Mereka harus mampu membuka ruang, menarik perhatian bek lawan, dan membantu proses tekanan ketika tim kehilangan bola. Oleh karena itu, para penyerang yang dipilih dalam skuad final diakini memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi tersebut. Fleksibilitas inilah yang membuat lini depan Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan utama di Piala AFF 2026. Di luar aspek teknis dan taktik, kepercayaan diri para pemain juga disebut meningkat secara signifikan setelah melalui proses pemusatan latihan. Hasil positif dalam berbagai sesi uji coba serta perkembangan yang terlihat selama latihan memberikan keyakinan bahwa mereka berada dalam kondisi yang tepat untuk menghadapi turnamen. Atmosfer di dalam tim juga dikabarkan sangat positif. Para pemain menunjukkan semangat tinggi dan saling mendukung satu sama lain. Hubungan yang harmonis antara pemain senior dan pemain muda menciptakan lingkungan yang sehat dan kompetitif.
Faktor ini seringkali menjadi pembeda dalam turnamen pendek, di mana kekompakan tim dapat memainkan peran yang sangat besar. Kini, seluruh fokus tertuju pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin, 27 Juli 2026, di Stadion Pakansari, Bogor. Pertandingan tersebut akan menjadi momen pertama bagi publik untuk melihat sejauh mana efektivitas formula yang telah dirancang oleh Hertman. Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Dukungan ribuan supporter yang memenuhi stadion diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain. Namun, di saat yang sama, pertandingan tersebut juga akan menjadi ujian mental karena ekspektasi publik terhadap tim nasional sangat tinggi. Bagi Hertman, laga melawan Kamboja bukan hanya tentang meraih 3 poin. Pertandingan itu juga menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa proses panjang yang telah dijalani selama pemusatan latihan menghasilkan sebuah tim yang siap bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Setiap detail yang telah dipersiapkan, mulai dari organisasi permainan hingga chemistry antar pemain, akan diuji dalam situasi kompetitif yang sesungguhnya. Optimisme kini menyelimuti para pendukung Timnas Indonesia. Dengan ditemukannya formula ideal yang memadukan kualitas individu, kedalaman skuad, fleksibilitas taktik, serta chemistry yang kuat, harapan untuk melihat Garuda melangkah jauh di Piala AFF 2026 semakin besar. Banyak pihak percaya bahwa tim yang telah dibentuk Hertman memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara. Pada akhirnya, sepak bola selalu ditentukan oleh apa yang terjadi di atas lapangan. Namun, persiapan matang yang telah dilakukan memberikan alasan kuat bagi publik untuk percaya. Jika para pemain mampu menerjemahkan seluruh konsep dan filosofi yang telah dibangun selama pemusatan latihan, bukan tidak mungkin Piala AFF 2026 akan menjadi panggung bagi Timnas Indonesia untuk menciptakan sejarah baru dan mewujudkan impian besar meraih trofi yang telah lama dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia.